Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Wardani dengan NPM 094223 11039. Tujuan saya membuat tugas ini adalah untuk memenuhi tugas remedial UAS teori kepribadian dari dosen pengampu Ibu Amelia S.C. Kahar, SPSI, MPSI, Psikolog. Baik, jadi saya akan menjelaskan teori kepribadian dari Sullivan. Kepribadian menurut Sullivan didefinisikan sebagai pola hubungan interpersonal dan situasi interpersonal yang tiap kali kembali dan relatif bertahan dan memberikan ciri pada kehidupan manusia. Jadi ada beberapa poin dari teori interpersonal. Yang pertama, diri berisi cerminan penilaian dari figur orang tua dan orang dewasa di sekitarnya. Yang kedua, jika orang tua sangat mengkritik, anak tumbuh dengan mengkritik dirinya sendiri dan hidup dalam kecemasan. Yang ketiga, jika orang tua penyayang, anak akan tumbuh dengan kemampuan love fellowship and good social adjustment in general. Selanjutnya, pada poin keempat dari interpersonal teori, yaitu mental disorders bersumber atau berakar dari pola hubungan interpersonal di awal kehidupan. Poin kelima yaitu specific life events and current interpersonal issues atau peristiwa kehidupan tertentu dan masalah interpersonal terkini berhubungan kuat dengan kondisi mood klien pada masa sekarang. Poin keenam, mengubah lingkungan hubungan interpersonal dapat membantu klien mengurangi gejala dan mengurangi emosi berlebihan atau negatif. Selanjutnya yaitu konsep utama Sullivan. Sullivan berpendapat manusia adalah suatu sistem energi yang salah satu tugasnya adalah mengurangi ketergantungan yang disebabkan oleh need-nya. Jadi dalam dinamika kepribadian terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kebutuhan. Kebutuhan yang paling pertama muncul adalah tegangan yang timbul akibat ketidakseimbangan fisik-kimia antara individu dengan lingkungannya. Kepuasan sifatnya episodik. Tegangan menurun, beberapa waktu tegangan muncul. Poin kedua yaitu kecemasan. Kecemasan sepanjang hayat disalurkan oleh ibu kepada sang bayi. Penanganan kecemasan bisa melalui pertahanan tidur atau memilih mana yang harus diperhatikan atau selective inattention. Kecemasan pada orang dewasa berdampak pada perkembangan hubungan interpersonal. Jadi pada struktur kepribadian pada teori Sullivan itu tuh terbagi menjadi 4, yaitu dinamisme, personifikasi, proses kognitif, dan self-esteem. Saya akan menjelaskan dari pertama yaitu dinamisme. Jadi dinamisme ini merupakan pola khas tingkah laku atau transformasi energi yang menetap dan berulang terjadi yang menjadi ciri khusus individu. Jadi dinamisme ini dia melayani kebutuhan kepuasan organisme melibatkan bagian tubuh. Dinamisme sendiri menjadi pembeda antar manusia dan menjadi ciri khas hubungan antar pribadi atau kebiasaan bagaimana mereaksi orang lain. Contohnya seperti perasaan, sikap, dan tingkah laku terbuka. Yang kedua yaitu self-esteem. Jadi bagian dinamisme yang paling kompleks. Pola tingkah laku konsisten yang mempertahankan keamanan interpersonal dengan menghindari atau mengecilkan kecemasan. Jadi pengalaman interpersonal bertentangan mengancam keamanan diri, pertahanan diri menggunakan security operation atau proses untuk mereduksi perasaan tidak aman terhadap sistem self dan dengan tidak mengakui atau mengubahnya. Jadi ada beberapa macam security operation. Yang pertama yaitu dissociation, atau menolak impuls muncul di kesadaran atau ditekan di ketidaksadaran. Kedua, pertahanan tidur. Yang ketiga, inattention atau orang berpura-pura tidak merasakan. Yang keempat yaitu apati atau tidak memilih objek mana yang harus diperhatikan. Semuanya diserahkan pada pihak luar. Struktur kepribadian selanjutnya yaitu personifikasi. Melalui interaksi sosial dan selective attention or inattention, manusia mengembangkan personifikasi, gambaran mengenai diri dan orang lain yang dibangun berdasarkan pengalaman yang menimbulkan kepuasan atau kecemasan. Hubungan interpersonal memberi kepuasan image positif. Hubungan interpersonal kurang memberi kepuasan image negatif. Personifikasi berkembang sejak bayi, a good mother and good mother. Mula-mula terpisah kemudian bergabung membentuk gambaran yang kompleks dan realistik tentang ibu.
Bayi mampu membedakan antara diri dengan lingkungan atau personifikasi diri dengan orang lain. Personifikasi dibagi menjadi good me, bad me, dan not me yang dipisahkan dari keseluruhan kepribadian. Selanjutnya ada me personification. Yang pertama, bad me dipengaruhi oleh pengalaman hukuman. Yang kedua, personifikasi good me dihasilkan dari pengalaman bayi dengan hadiah dan persetujuan, sehingga bayi merasa nyaman dengan diri mereka sendiri ketika mereka merasakan ekspresi kelembutan dari ibu mereka, sehingga mengurangi kecemasan dan menumbuhkan identitas. Ketiga, yaitu kecemasan berat yang menyebabkan seorang bayi membentuk personifikasi yang not me dan secara selektif mengabaikan pengalaman yang terkait dengan kecemasan itu. Selanjutnya, personifikasi not me. Personifikasi not me ini ditemui oleh orang dewasa dan diekspresikan dalam mimpi. Sullivan percaya bahwa pengalaman mimpi buruk ini selalu didahului dengan peringatan. Selanjutnya yaitu eidetic personification. Tidak semua hubungan interpersonal dengan orang sungguhan. Beberapa adalah kepribadian eidetic, yaitu sifat tidak realistis atau teman khayalan yang diciptakan banyak anak-anak. Personifikasi eidetic tidak terbatas pada anak-anak. Kebanyakan orang dewasa melihat sifat-sifat fiktif pada orang lain. Teman khayalan dikembangkan untuk melindungi self-esteem. Selanjutnya pada struktur kepribadian yang terakhir yaitu proses kognitif. Yang pertama yaitu prototaxic level. Prototaxic level ini muncul sejak individu lahir, tidak disadari dan pengetahuan saat ini, di sini dan sekarang. Prototaxic level ini pengetahuan berdiri sendiri, sepotong-potong dan tidak diintegrasikan. Dan pada orang dewasa berupa sensasi, perasaan, suasana hati, dan kesan melintas sesaat. Contohnya seperti perasaan jatuh cinta. Yang kedua, parataxic level, lebih didasari tapi ketidaksadaran tidak bersifat menerangkan. Pemahaman hubungan akibat yang tidak logis, adanya dua kejadian yang muncul secara tidak sengaja. Contohnya seperti seorang anak kecil yang berkali-kali mendapat permen, tetapi setiap mengatakan tolong dia akan percaya bahwa ada hubungan antara tolong dan permen. Yang ketiga ada syntactic level, di mana level kognitif tertinggi yang melibatkan logical thinking atau realistic thinking. Cara ini memungkinkan komunikasi orang tua dan anak dapat berkomunikasi pada tingkat sintaksis jika keduanya telah menyepakati kata-kata dan ekspresi yang sama. Selanjutnya ada tahap perkembangan menurut Sullivan. Yang pertama yaitu infansi. Infansi ini tuh pada umur 0 sampai 12 bulan. Pengalaman di masa bayi ini akan membentuk personifikasi ibu. Pada tahapan ini bayi sudah mulai berkomunikasi menggunakan bahasa autistik. Perkembangan yang kedua yaitu childhood 1 sampai 5 tahun. Jadi perkembang bicara dan belajar sintaksis. Jadi kebutuhan untuk bergaul dengan teman sebaya, di mana pada tahap-tahap ini anak itu sudah mulai bermain dengan teman sebayanya. Jadi anak tuh dia mulai belajar menyembunyikan tingkah laku yang dapat membuat kecemasan atau hukuman. Tahap perkembangan yang ketiga yaitu juvenil, dari umur 6 sampai 8 tahun. Jadi pada tahap ini anak itu sudah mulai belajar kompromi, kerjasama, serta memahami makna perasaan pada kelompok. Jadi ada perkembangan negatif pada masa ini. Yang pertama stereotypes, yaitu meniru atau memakai personifikasi mengenai orang atau kelompok yang diturunkan dari antar generasi. Yang kedua yaitu ostracism, yaitu pengalaman anak yang diisolasi secara paksa, dikeluarkan dan diasingkan dari kelompok sebayanya karena perbedaan sifat antara anak dan temannya tersebut, entah dari perilaku yang tidak baik atau yang kurang pantas. Yang ketiga yaitu ada disparagement, yaitu meremehkan atau menjatuhkan orang lain. Akan berpengaruh pada hubungan interpersonal ketika ia dewasa. Selanjutnya pada tahap perkembangan keempat yaitu pre-adolescence, yaitu 9 sampai 12 tahun, di mana anak sudah mulai memasuki masa remaja. Jadi pada tahap ini itu fokus pada kemampuan bergaul dan akrab dengan orang lain. Jadi tanpa kemampuan dari tahap ini, maka pembentukan hubungan intim pada
selanjutnya, yaitu late adolescent maupun adulthood, akan mengalami kesulitan. Dan pada tahap ini akan membantu individu tuh merasa berharga dan disukai. Dan pada tahap ini juga individu sudah mulai memiliki teman curhat, teman lawan jenis, dan teman-teman yang bisa ia mencurahkan isi hatinya dan ingin mendengar keluh kesahnya. Jadi tahap perkembangan selanjutnya atau tahap perkembangan kelima yaitu late adolescence dari 13 sampai 17 tahun. Pada hubungan ini tuh perubahan kebutuhan tuh dari friendship ke sexual expression. Dan pada tahap ini tuh sudah penerimaan oleh lawan jenis, dan ada beberapa masalah juga yang muncul pada tahap ini seperti keamanan atau bebas dari kecemasan, keintiman atau pergaulan akrab dengan lawan jenis, dan yang ketiga yaitu kepuasan seksual. Selanjutnya pada tahap ke-6 yaitu late adolescence. Pada tahap ini tuh sudah ada kombinasi hubungan antara friendship dan sexual expression. Dan pada tahap ini juga sudah terjadi konflik antara kontrol orang tua dengan self expression. Dan pada tahap ini juga sudah ada pemantapan hubungan cinta jangka panjang. Selanjutnya pada tahapan terakhir yaitu adulthood pada umur 23 tahun seterusnya. Pada tahap ini individu sudah mulai berjuang pada karirnya, keamanan finansial, dan keluarga, di mana dia akan mencapai karirnya sehingga akan membahagiakan orang tuanya, kematangan finansial dan lainnya. Serta jika individu berbekal kesuksesan pada tahap adolescence, hubungan dewasa dan sosialisasi yang dibutuhkan lebih mudah dicapai. Jadi tanpa background yang baik, konflik interpersonal yang menimbulkan kecemasan akan sering terjadi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari teori kepribadian menurut Sullivan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.